Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akitul Amalia dengan NIM 22. Di sini saya akan mempresentasikan tentang arsitektur landscape. Apa peran utama arsitektur landscape dalam perancangan kota yang berkelanjutan? Nah, arsitektur landscape memiliki peran penting dalam menciptakan kota yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Dengan menciptakan ruang terbuka yang efisien dan ramah lingkungan, dan juga beberapa peran utama yang meliputi yang pertama yaitu pengolahan sumber daya alam. Nah, arsitektur lanskap berperan dalam mengolah air, tanah, dan vegetasi dengan cara yang lebih efisien. Ini termasuk pengolahan air hujan melalui drainase permeable dan sistem pengolahan air hujan atau LID untuk mengurangi banjir dan meningkatkan kualitas air. Contohnya di Bisan Ang Mo Kio Park di Singapura. Nah, ini yaitu mengubah kanal drainase menjadi sungai alami yang menyerap limpasan air. Nah, seperti yang digambar ini. Kemudian yang kedua yaitu ada peningkatan kualitas udara dan mikroklimat. Nah, dengan menciptakan ruang hijau seperti taman kota, alun-alun, dan jalur hijau, arsitektur lanskap itu membantu mengurangi polusi udara dan efek urban health island atau pemanasan global. Nah, seperti di fotonya ini adalah Central Park di New York. Ini adalah contoh nyata di mana ruang hijau tidak hanya berfungsi untuk rekreasi, tetapi juga untuk mengurangi polusi dan memperbaiki kualitas udara di kota yang padat penduduknya. Kemudian yang ketiga yaitu ada konservasi dan keanekaragaman hayati. Nah, arsitektur lanskap itu mendukung keberagaman hayati dengan menciptakan habitat alami dan melindungi spesies lokal di tengah kota. Desain ruangan terbuka yang ramah ekologi membantu menjaga keseimbangan alam di lingkungan urban. Contohnya yang seperti digambar itu adalah Super Kilian Park di Copenhagen, yang mana menggambarkan bagaimana ruang terbuka bisa memperkenalkan keanekaragaman budaya dan tanaman lokal yang bermanfaat bagi ekosistem kota. Seperti di dalam contoh ini, di dalam gambar ini. Kemudian yang keempat itu ada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Nah, ruang terbuka yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan area untuk rekreasi, interaksi sosial, dan aktivitas fisik. Nah, sebagai contoh taman-taman kota dan menjadi tempat untuk bersantai, berolahraga, dan berinteraksi dengan alam yang berkontribusi pada kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Nah, untuk arsitektur lanskap itu berfokus pada penggunaan sumber daya yang efisien dan ramah lingkungan, seperti pemilihan tanaman asli yang memerlukan sedikit perawatan dan air, serta penggunaan material lokal yang mengurangi jejak karbon. Prinsip desain berkelanjutan ini itu membantu menciptakan kota yang lebih hijau, lebih efisien energi, dan lebih rendah dampaknya terhadap lingkungan. Jadi itu adalah prinsip atau efisien dan ramah lingkungan dalam arsitektur lanskap. Kemudian dari arsitektur lanskap ini tanggapannya menurut saya adalah arsitektur lanskap itu tidak hanya tentang menciptakan ruang indah dan hijau, tetapi juga berfungsi sebagai solusi yang sangat penting untuk masalah lingkungan di perkotaan seperti polusi atau perubahan iklim dan degradasi alam. Dengan memanfaatkan desain berbasis ekologi dan berkelanjutan, peran arsitektur lanskap dalam perancangan kota yang berkelanjutan itu sangat besar. Untuk menciptakan apa? Untuk menciptakan lingkungan yang lebih seimbang antara pembangunan manusia dan alam. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.